Kisah seorang penjelajah dunia yang berasal dari Maroko. Pada sekitar tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim terkenal asal Maroko, berlabuh di pantai timur Sumatera. Pada waktu itu, Ibnu Battuta tiba di kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara setelah berlayar selama 25 hari dari Barnakar yang sekarang masuk wilayah Myanmar. Dalam catatan perjalanannya, Ibnu Battuta menggambarkan Samudra Pasai sebagai kota besar yang sangat indah dengan dikelilingi dinding dan menara kayu. Perdagangan di daerah itu juga sangat maju, ditandai dengan penggunaan mata uang emas. Namun yang lebih membuat takjub sang penjelajah itu adalah sosok pemimpin yang saat itu memerintah Samudra Pasai, Sultan Malikul Dahir. Dalam kisah perjalanannya ke Pasai, Ibnu Battuta menggambarkan Sultan Malikul Dahir sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Malikul Dahir tidak pernah bersikap jumawa. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battuta. Para tamunya dipersilahkan duduk di atas hamparan kain, sedangkan ia langsung duduk di tanah tanpa beralaskan apa-apa. Kisah kedermawanan penguasa Samudra Pasai itu merupakan satu dari sekian banyak kisah dari negeri-negeri yang pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta dalam perjalanannya. Separuh hidup Ibnu Battuta dihabiskan dalam pengembaraan mengelilingi belahan dunia timur. Terkadang ia mengikuti rombongan unta, di lain waktu ia menumpang kapal, dan tak jarang Ibnu Battuta juga berjalan kaki untuk mencapai negeri tujuannya. Selama 29 tahun, Ibnu Battuta telah berkelana ke lebih dari 40 negara. Kisah-kisah perjalanannya itu kemudian ditulis menjadi sebuah buku yang berjudul Rihla. Bagi banyak sejarawan, Rihla menjadi salah satu sumber pengetahuan untuk mengetahui seperti apa kehidupan pada abad ke-14. Ibnu Battuta lahir di Tangir, Maroko, dari keluarga yang terpandang dan berpendidikan. Pada tahun 1325 Masehi, ketika berusia 21 tahun, ia meninggalkan kampung halamannya menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, selain juga untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi. Aku memulai perjalanan itu sendirian, tanpa ada rekan musafir yang menemani perjalanan, atau karavan pedagang tempat aku bisa menemukan keceriaan, kata Ibnu Battuta menggambarkan kisah awal mula perjalanannya dalam Rihla. Namun, dalam diriku bersemayam gejolak dan hasrat luar biasa yang mendorongku untuk terus berjalan menuju tanah suci, tulis beliau. Pada awal perjalanan, Ibnu Battuta mengendarai keledainya sendiri. Namun ketika sampai di daerah Afrika Utara, ia bertemu dengan rombongan lain yang juga akan menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan menuju Mekah, ia menyempatkan diri singgah sejenak di Mesir untuk mempelajari hukum Islam dan untuk menjelajahi kota Alexandria serta Kairo yang ia sebut sebagai indah dan megah. Ibnu Battuta kemudian meneruskan perjalanan ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Perjalanannya bisa saja berhenti di situ, namun setelah menunaikan ibadah haji, Ibnu Battuta justru memutuskan untuk menjelajahi negeri-negeri muslim yang lain. Ibnu Battuta mengatakan alasannya mengambil keputusan itu adalah karena ia mendapatkan mimpi, yang mana dalam mimpi itu ia dibawa terbang ke timur oleh seekor burung raksasa dan ditinggalkan di sana. Seorang cendekiawan kemudian menerjemahkan makna dari mimpi itu kepada Ibnu Battuta. Ia mengatakan mimpi itu berarti bahwa Ibnu Battuta akan pergi menjelajahi dunia. Setelah memutuskan untuk mengunjungi setiap negeri-negeri yang ditinggali oleh umat Islam, Ibnu Battuta menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam perjalanan. Bersama karavan pedagang, ia berkunjung ke Persia dan Irak, lalu mengunjungi wilayah yang kini dikenal sebagai Azerbaijan. Dari sana ia meneruskan perjalanan ke Mogadishu, lalu meneruskan petualangannya ke Kenya dan Tanzania. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Turki dan akhirnya sampai di Konstantinopel. Di kota itu, Ibnu Battuta menyempatkan diri mengunjungi Hagia Sophia. Setelah beberapa bulan singgah di Konstantinopel, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju India dan akhirnya tiba di kota Delhi pada tahun 1334. Di sana, Ibnu Battuta mendapat pekerjaan sebagai hakim di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Tagluk. Lalu,
Lalu pada tahun 1341, Sultan mengirimnya ke Cina sebagai utusan. Bersemangat akan tugas itu, Ibnu Battuta segera berangkat bersama karavan yang dipenuhi hadiah untuk negeri tujuan. Meski demikian, perjalanan menuju Cina rupanya tidak mudah. Ibnu Battuta dan rombongan dihadang serangkaian kesulitan dalam perjalanan tersebut. Sempat terdampar di Maladewa cukup lama akibat badai. Ibnu Battuta kemudian meneruskan perjalanan. Ia singgah sejenak di Sri Lanka, kemudian menumpang kapal dagang melalui kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1345, setelah 4 tahun meninggalkan India, Ibnu Battuta akhirnya menginjakkan kaki di daratan Cina, tepatnya di pelabuhan Quanzhou. Setelah menjelajahi Cina, Ibnu Battuta akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Maroko. Pada tahun 1349, ia tiba di tempat kelahirannya di Tangir. Pada saat itu, kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga Ibnu Battuta hanya tinggal sejenak di kampung halamannya sebelum memulai perjalanan ke Spanyol. Dari Spanyol, ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Timbuktu yang berada di wilayah Kekaisaran Mali di Gurun Sahara. Sepanjang perjalanannya itu, Ibnu Battuta tidak pernah menulis cerita atau pengalaman yang dia alami. Namun, ketika pulang ke Maroko pada tahun 1354, Sultan negeri itu memerintahkannya untuk mengumpulkan kisah perjalanannya. Selama setahun berikutnya, Ibnu Battuta menghabiskan waktu mendiktekan perjalanannya kepada seorang penulis bernama Ibnu Juzai. Hasilnya adalah sebuah catatan sejarah lisan yang diberi judul sebuah hadiah bagi mereka yang merenungkan keajaiban kota dan keindahan bepergian, yang lebih dikenal sebagai rihlah, yang berarti perjalanan. Setelah rihlah selesai ditulis, Ibnu Battuta menghilang dari catatan sejarah. Ia diyakini bekerja sebagai hakim di Maroko dan meninggal sekitar tahun 1368, tetapi hanya sedikit yang diketahui tentang akhir hayatnya. Tampaknya setelah menghabiskan seumur hidup di jalanan, sang pengembara hebat itu akhirnya puas tinggal di satu tempat sampai ia meninggal dunia.